Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak untuk kita sekalian bisa membaca kitab suci. Mari kita buka di dalam kitab Samuel Alef pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Samuel Alef pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Oke, saya rasa tidak sulit untuk menemukannya, saudara-saudara. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Demikianlah bunyinya. Dan terjadilah pada waktu ia selesai berbicara kepada Saul, jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Dan Saul mengambil ia pada hari itu dan tidak membiarkan dia pulang ke rumah ayahnya. Lalu Yonatan dan Daud membuat suatu perjanjian, karena dia mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Dan Yonatan melepaskan jubah yang ada pada tubuhnya, lalu memberikannya kepada Daud, juga pakaian perangnya, bahkan sampai pedangnya dan panahnya dan ikat pinggangnya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apabila kita membaca ayat ini, maka di sini ada satu kisah yang sangat menarik yang akan kita sama-sama pelajari. Di sini ada dua orang, yaitu Daud dan Yonatan. Mereka berdua adalah anak muda yang ternyata saling mengasihi, memiliki persahabatan yang luar biasa tinggi. Nah, saudaraku yang terkasih, saya akan memberikan pengertian kepada saudara sekalian tentang persahabatan. Jadi malam hari ini saya memberikan tema kesuksesan kita itu juga tergantung dari siapa sahabat kita. Saudara yang terkasih, kesuksesan itu tidak hanya dibutuhkan skill saja atau kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, keahlian. Tetapi kesuksesan itu juga dipicu dari siapa sebetulnya sahabat kita. Kita melihat di sini Daud dan Yonatan adalah dua orang anak muda yang memiliki jiwa persahabatan yang sangat luar biasa. Kesuksesan Daud itu tidak terlepas dari persahabatannya dengan Yonatan. Perlu saudara ketahui bahwa pada saat Daud ditekan oleh Saul, Saul ini ayahnya Yonatan, saudara. Tetapi Yonatan sama sekali tidak berpihak kepada ayahnya. Sekalipun dia ayah kandung, tetapi Yonatan berpihak kepada Daud karena Yonatan tahu dalam satu permasalahan Daud itu benar. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan memberikan pengertian kepada saudara bahwa yang namanya sahabat dan teman
itu sangat berbeda sekali. Jangan sampai kita tidak mampu membedakan antara sahabat dan teman. Sekalipun mereka mirip, mereka jalan bersama, tetapi sahabat itu lebih dari sekedar teman. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya mendapatkan WhatsApp dari seorang anak muda, dan anak muda ini adalah termasuk anak muda yang hebat. Dia punya kepandaian di kuliahnya itu luar biasa. Saat ini dia sedang melakukan semacam kuliah kerja nyata begitu. Apa namanya kalau kuliah kerja nyata itu? KKN, ya, kuliah kerja nyata, disingkat KKN gitu. Anak muda ini, saudara-saudara, dia memiliki IP itu 3,8. Menurut saudara tinggi atau rendah? 3,8 itu nyaris sempurna. Nah, tetapi ada sesuatu yang harus saya terangkan kepada anak muda ini adalah bahwa anak muda ini sekalipun dia memiliki kepandaian yang luar biasa di sekolahnya, ternyata ketika dia berhadapan dengan satu tantangan, dia tidak memiliki keberanian untuk maju. Dia bahkan mengatakan, kenapa ya saya ini setiap kali mau berhadapan, apakah itu wawancara ataukah saya berhadapan dengan pekerjaan yang baru di KKN-nya itu, selalu saya ketakutan. Dan bukan cuman itu saja, tetapi saya ini dikuasai oleh pikiran yang negatif, yaitu rasa cemas, rasa khawatir. Sepertinya saya itu tidak memiliki kemampuan untuk maju. Di situ saya konseling dia via WhatsApp, itu saya korek keterangannya satu persatu. Akhirnya saya menemukan bahwa anak muda ini energinya habis karena dia terlalu banyak berkomunikasi dengan orang yang berenergi negatif. Nah, saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya ingin sekali memberikan pemahaman kepada saudara tentang bagaimanakah memilih seorang sahabat. Karena kalau saudara bisa menemukan seorang sahabat, maka kesuksesan saudara itu akan berada di depan mata saudara. Tinggal meraih. Persahabatan ini sebetulnya lebih dari sekedar pertemanan, karena persahabatan itu tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, dan tidak mengenal suku atau tingkat ekonomi. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu di televisi ada iklan persahabatan dari pemerintah kalau tidak salah. Ada 3 orang anak muda, saudara. Dari sejak SD dia bersahabat. Yang satu bernama Acong, yang satu bernama Sitorus, dan yang satu bernama Joko. Mereka bertiga itu dari etnis yang berbeda, tetapi mereka bisa berangkulan dari sejak kecil sampai dewasa. Mereka sukses bersama-sama dan mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan persahabatan yang tidak terputus. Dalam kisah itu dikatakan Sitorus menjadi seorang sarjana hukum atau lawyer, sedangkan
yang bernama Acong, dia sebagai seorang pengusaha, dan Joko menjadi dokter. Ya, jadi yang namanya persahabatan itu sangat luar biasa. Kita lihat sejenak videonya, saudara-saudara, untuk menjadi suatu perenungan bahwa persahabatan itu sangat indah. Apalagi saat ini Indonesia sudah kehilangan nilai moral. Orang berbicara agama, mengatasnamakan agama, tetapi menyingkirkan nilai moral. Dan yang terjadi justru sebaliknya, menghina etnis lain yang dianggap menjadi lawan agama mereka. Pandangan seperti ini sangat picik dan jauh dari nilai persahabatan. Coba saudara perhatikan, ada ormas yang selalu mengkafirkan pimpinan hanya karena dia orang Chinese. Hidupnya diwarnai dengan kebencian dan iri hati. Mereka anti pimpinan kafir. Tapi coba sebetulnya kita renungkan akan hal ini, saudara. Saya ambil contoh misalnya, mereka membenci Ahok karena dia gubernur Kristen. Ahok dibenci karena dia Kristen. Tapi faktanya Bapak Jokowi juga dibenci, padahal dia bukan Kristen, dia Islam. Lagi kita melihat Ahok dibenci karena katanya bicaranya kasar. Tapi faktanya Pak Jokowi yang bicaranya santun juga dibenci. Lalu Ahok dibenci karena etnisnya Chinese. Tapi buktinya Jokowi juga dibenci padahal dia dari etnis Jawa. Lalu apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran mereka, saudara? Dan kalau saya perhatikan, Ahok dan Jokowi dibenci itu karena punya kesamaan, yaitu mereka memiliki integritas dan mau bekerja keras untuk kemajuan Indonesia. Dan dia adalah orang yang anti korupsi. Sehingga dengan kepemimpinan mereka, koruptor itu sudah kehilangan lahan. Mereka sama sekali tidak punya jiwa persahabatan, karena di dalam hatinya isinya hanya iri hati, dengki, cemburu, dan sirik. Dan kalau kita perhatikan orang-orang seperti ini, saudara, dipilih, maka Indonesia akan rusak, semakin hancur negara ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki roh kebencian. Kita tidak tahu menau hidup mereka isinya membenci. Ini kan keliru, saudara. Saya ingin kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki jiwa persahabatan yang sangat tinggi. Kita lihat sejenak videonya, saudara-saudara, untuk menjadi suatu perenungan bahwa persahabatan itu sangat indah. Kita semua lahir tanpa bisa memilih siapa orang tua kita. Sebutkan alat pengangkutan yang ada di daerahmu. Siapa yang tahu? Sitorus, Acong, Joko. Di bumi pertiwi, kita tumbuh, menangis, dan tertawa bersama. Meski kita berbeda-beda, tapi sesungguhnya kita adalah satu. Persahabatan dan saling menghargai adalah kunci persaudaraan.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kita bersatu untuk negeri tercinta. Cukup. Malam hari ini saya merenungkan bagaimanakah kita bisa menemukan seorang sahabat yang mampu membuat kita meningkat kehidupan kita dan kita tetap eksis menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam dunia ini. Bersama dengan sahabat, ibarat seperti kita itu ada yang membimbing. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya membandingkan persahabatan ini seperti Daud dan Yonatan. Saya mempelajari tentang dua orang ini, itu sangat luar biasa saudara. Daud memiliki karakter yang berbeda dengan Yonatan. Tetapi mereka bisa berjalan bersama-sama, bahkan sampai Yonatan mati pun Daud masih tetap tidak berubah hatinya. Mereka berdua begitu dekat sekali. Nah, malam hari ini saya menemukan ada beberapa hal. Seperti apakah sahabat itu? Karena sahabat itu berbeda dengan teman. Sahabat itu jauh lebih baik dibanding dengan teman. Nah, untuk mencari sahabat itu ibarat seperti mencari mutiara di tengah padang pasir, saudara. Sekali saudara menemukan seorang sahabat, jangan pernah dilepaskan mereka. Tapi tentu harus memiliki kriteria. Saya menemukan ada kurang lebih 8 hal yang menarik yang bisa kita sama-sama perhatikan, saudara. Kalau saudara minimal bisa mendapatkan 5 saja, itu berarti kan lebih dari separuh, itu sudah bisa disebut sebagai sahabat. Syukur-syukur bisa 8 hal ini, itu sudah betul-betul yang dikatakan sahabat sejati. Seperti apakah sahabat yang harus kita miliki? Yang pertama adalah seorang sahabat, dia adalah orang yang memiliki dalam tanda petik leadership friend atau sahabat pembimbing. Nah, ini ibarat seperti saudara pergi ke satu jalan yang saudara tidak pernah tahu, saudara akan dibimbing oleh GPS. Teman yang selalu mendorong dan mensupport di saat saudara menghadapi tantangan atau permasalahan. Jiwa pembimbingnya itu kuat sekali, saudara. Itu saudara harus jadikan dia sahabat. Walaupun itu belum cukup. Nah, untuk memiliki sahabat yang berjiwa leadership itu tidak mudah. Tetapi sekali saudara mendapatkan sahabat yang seperti itu, perjalanan kita itu ibarat dibimbing oleh GPS. Dan sahabat yang berjiwa leadership itu sangat enak sekali. Apabila kita menghadapi masalah, kita bisa bertanya dan dia selalu menunjukkan jalan keluarnya. Tidak mudah orang memiliki teman atau sahabat yang berjiwa leadership. Yang ada yang selama ini saya perhatikan adalah ketika kita memiliki masalah, teman kita itu tidak membimbing, paling cuman hanya berkata berdoa saja. Saya rasa kalau berdoa saja nggak usah kamu suruh juga aku pasti berdoa.
Jadi sekali lagi saudara, milikilah seorang teman yang memberikan jiwa leadership, membimbing. Harusnya begini, kalau ada masalah, ayo kita berdoa bersama kalau satu iman. Kalau tidak, setidak-tidaknya sahabat kita akan berkata, karena imannya berbeda, saya akan dukung Anda dalam doa. Menurut kepercayaan mereka, itu sudah merupakan support untuk mental kita, saudara. Jangan sampai orang kena masalah tapi malah disalah-salahkan. Itu bukan sahabat yang baik. Saya akan tunjukkan contoh, yaitu Ayub. Ayub itu dikatakan memiliki beberapa orang sahabat. Ada Elifas, ada Bildad, ada Zofar, ada Elihu. 4 sahabatnya. Tetapi ketika Ayub mengalami malapetaka yang hebat, coba saudara pelajari kitab Ayub seluruhnya. Saudara akan menemukan di sana bagaimana Ayub atau Iyop ini dituding-tuding oleh teman-temannya. Saya mempelajari kitab Iyop ini sampai habis dan saya menemukan ada beberapa hal yang cukup menarik. Next time saya akan sampaikan kepada saudara tentang pembelajaran dari kisah Iyop, saudara. Tetapi saya tekankan di situ tentang sahabatnya Iyop. Dia pernah berkata, kamu pasti bersalah di hadapan Tuhan. Kamu pasti jahat. Kamu pasti begini, kamu pasti begitu. Jadi bukannya dihibur, tapi malah disalah-salahkan. Sampai sekali waktu Iyop itu muncul kata-kata yang tidak nyaman dengan berkata bahwa teman seperti apa? Kamu adalah sahabat sialan, katanya. Jadi di sini Iyop sudah dalam keadaan tertekan, disalah-salah kesisan, saudara. Jangan pernah saudara bergaul dengan orang yang jiwanya seperti itu. Ini baru pertama ya, baru poin pertama. Nanti saudara boleh catat, saudara ingat baik-baik, lalu saudara jalani hidup ini. Kalau menemukan orang-orang yang kita maksud, ambil dia sebagai sahabat. Tapi kalau tidak, jadikan sebagai teman yang sekedar saja just say hello, begitu kira-kira saudara. Karena kalau tidak, maka hidup saudara akan mengalami banyak tekanan, bukan dari orang luar, tapi justru orang yang saudara anggap sebagai sahabat saudara sendiri. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, carilah sahabat yang suka bercanda, tetapi jelas bercandanya ini sopan dan serius. Kenapa kita harus mendapatkan orang yang senang bercanda? Karena ketika kita mengalami rasa penat dalam menjalani hidup, maka sahabat saudara akan memberikan penghiburan. Makanya dicek, ditulis ya, kira-kira teman ini punya enggak klasifikasi seperti ini. Jadi tidak selalu serius terus, tapi bisa guyon, bisa bercanda. Karena dikala kita menjalani hidup ini, kita sekali waktu akan ketemu dengan sesuatu yang membuat kita jenuh, yang membuat kita merasa tidak nyaman dalam menjalani hidup ini. Bahkan yang namanya suami istri sekalipun, dia harus lebih dari sahabat. Kalau dia belum bisa sampai pada titik yang seperti ini, maka ibarat seperti saudara tinggal satu rumah
dengan singa, saudara. Jadi yang kedua adalah seorang sahabat yang suka bercanda tetapi sopan. Paham, saudara? Karena ada orang bercanda nggak sopan, sudah ikut nuding-nuding teman, mengejek, menghina, tapi dalam bentuk candaan. Wah, itu jelas nggak bisa seperti itu, saudara. Karena sekali waktu kita akan berhadapan dengan hal yang tidak nyaman. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Carilah seorang sahabat yang disebut dengan follower friend. Follower friend yaitu orang yang mau mengikuti saudara. Artinya orang yang tidak jadi sahabat, yang suka menolak, belum apa-apa sudah nolak, saudara. Mengkritik dan mencela, apalagi pemarah. Kalau saudara punya sahabat yang modelnya suka marah, modelnya itu suka mengkritik, saudara baru mau punya gagasan, kemudian jangan pernah jadikan dia sebagai sahabat, saudara. Saudara pasti akan kecapean menjalani hidup ini. Coba kita cek. Mungkin kita yang mencari orang seperti itu, lalu pertanyaannya bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah aku juga bisa menjadi seorang sahabat bagi orang lain? Memang kalau orang marah itu bisa saja terjadi, saudara. Melihat sesuatu yang tidak nyaman, orang bisa saja marah. Sekalipun sahabat sekental apapun, bisa terjadi marah-marahan, tetapi waktunya tidak bisa lebih dari 1 hari. Itu baru sahabat sejati. Karena ada orang yang marah-marahan itu sampai seminggu, 1 bulan gak omong-omongan, gengsinya tinggi, dia belum mau tegur saya, ojo ngasih aku tegur dia. Ini orang yang seperti ini jangan jadikan sahabat. Saudara akan pasti kena teror mental kalau ketemu dengan orang yang model begitu. Jadikan dia sebagai teman biasa. Jadi seorang sahabat adalah seorang yang juga mau mengikuti saudara. Itu yang pertama. Artinya kita juga bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Kita bisa mengikuti dia. Artinya mengikuti yang bagaimana? Mengikuti karakter dia. Bisa istilahnya kalau orang Jawa bilang itu tepos liro gitu ya. Bisa memahami orang lain. Karena kalau tidak, saudara bisa benturan. Jangankan kok orang lain, sedang saya yang kembar saja bisa punya karakter yang berbeda. Bisa punya perbedaan pendapat, bisa. Apalagi yang orang lain, saudara. Nah, ini yang penting. Jadi kalau saudara punya usulan belum apa, nggak bisa cara gitu. Ya sudah, lebih baik jangan bersahabat dengan orang yang seperti itu. Apalagi yang sering kali mengkritik kita. Mengkritik, memang kita sekali waktu butuh dikritik, tapi kalau tipe kritikannya itu melebihi porsi sampai kita sendiri jenuh, itu jangan jadikan sahabat, saudara. Karena tingkat kejenuhan kita, orang kan harusnya bisa tepos liro, bisa memahami kelemahan orang lain, orang bisa memahami kekurangan orang lain. Tapi kalau belum apa-apa dia selalu nyalahkan kita, mengkritik kita. Jadi porsi kritikannya itu dalam 1 minggu itu terlalu banyak gitu. Dan tidak usah bersahabat dengan orang yang seperti itu.
Anak muda yang tadi saya ceritakan saudara, itu pernah sekali waktu nyaris tidak naik kelas saudara. Karena apa? Karena dia itu jadi malas belajar. Karena dia kalau punya sahabat yang lain, ini cemburu saudara, marah, kritik. Saya bilang, tinggalkan mereka secara perlahan-lahan. Nanti mereka benci sama saya, itu sudah resiko. Lebih baik kamu dibenci oleh orang yang energinya negatif daripada kamu bersahabat dengan orang yang energi negatif, maka kamu akan mengalami banyak kegagalan. Pilih, kamu pilih sukses atau tidak. Dia bilang, saya pilih sukses Pak. Oke, kalau you pilih sukses, tinggalkan sahabat yang seperti ini. Nah saudara yang terkasih, kita harus berhati-hati di dalam kita menjalani hidup ini bersama dengan seorang teman. Selama orang itu belum bisa dipercaya, hati-hati, jangan pernah kita bercerita yang enggak-enggak saudara. Nanti cerita itu bisa disebarluaskan karena dia telepon gendong. Itu jangan dijadikan sahabat orang yang seperti itu. Jadilah cari sahabat yang memiliki mental follower friend. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah jika saudara cerita hal-hal yang besar, seorang sahabat sejati dia akan mensupport, akan mendukung. Dia akan berkata, wah bagus. Berarti dia punya jiwa motivator saudara. Misalnya saja ada orang berkata begini, ngomong sama temannya, aku punya visi dan impian untuk memiliki rumah yang besar, kemudian mobil lebih dari satu, ya, kemudian memiliki kehidupan rumah tangga yang nyaman. Tapi teman yang dengerin kita berkata, mbok wes ndak usah ngomong sing gede-gede sih. Kayaknya kok aku nek denger kamu ngomong kok jadi kegeden rumangsan ya. Mbak usah ngomong gede, lihat aja lah kenyataan orang kita ini juga masih sekolah kok misalnya. Atau kita saja kenyataannya seperti ini kok berpikir hal-hal yang besar. Mbak sudah, nggak usah berpikir seperti itu. Oh ya terima kasih, jawab gitu saja. Langsung di stempel dalam hati saudara, orang ini harus dieliminasi saudara. Tidak bisa terus berhubungan bersahabat. Sekedar teman, cuman istilahnya hanya berkata atau just say hello gitu, nggak apa-apa. Karena mereka juga tidak boleh dimusuhi saudara. Kalau dimusuhi mereka bisa merusak jalan hidup saudara. Karena memang energinya negatif. Jadi saudara harus melihat apakah teman ini bisa mensupport atau tidak. Kalau teman ini sudah tidak bisa mensupport, sudah lebih baik tinggalkan. Karena di luaran sana itu sangat banyak orang yang memiliki jiwa sahabat, itu banyak sekali. Cuman kita belum ketemu aja orangnya saudara. Oleh karena itu supaya kita bisa ketemu sama orangnya, kita sendiri perbaiki mentalnya. Artinya kita senang bergaul dengan orang lain sambil kita menyelami. Dari cara kita berjabat tangan, dari cara orang berbicara, kita bisa tahu ini bisa dijadikan sahabat atau tidak. Kalau dari cara ngomongnya saja sudah ngelantur ngalor ngidul nggak karu-karuan, ya sudah, jangan pernah dijadikan sahabat.
dan itu akan menjadi malapetaka untuk saudara. Itu yang keberapa? Keempat. Sekarang kelima, saudara. Kelima ini sangat penting sekali, yang sering kali banyak orang mengalami kehancuran di poin 5 ini. Yaitu apa? Jangan berteman dengan orang yang selalu pinjam-pinjam uang. Ingat itu. Karena apa? Karena kalau saudara punya teman mau dijadikan sahabat, tetapi memanfaatkan saudara dengan pinjam-pinjam uang, sebetulnya orang itu sedang menghidupkan bom waktu yang sekali waktu kelak akan meledak dan menghancurkan diri saudara sendiri. Ayo coba renungkan baik-baik. Pernah nggak ada teman saudara atau mungkin di Kehilat ini yang pinjam uang? Jika saudara berani meminjamkan uang, saudara juga harus siap untuk dikemplang, siap untuk diblong, sehingga hati saudara tidak akan sakit. Oleh karena itu, kita belajar untuk kita tidak meminjamkan uang. Kalau ada uang, lebih baik kasih mereka. Saya paling tidak suka kalau ada orang yang pinjam uang sama saya. Saya selalu berkata, kalau saya ada uang, saya kasih. Tapi untuk pinjam, tidak. Karena pinjam uang itu sama saja memicu bom waktu, sama saja orang itu sedang mempersiapkan diri untuk hancurnya suatu persahabatan. Kalau sudah mulai main pinjem uang begitu, hentikan persahabatan saudara. Mungkin bagi yang tukang pinjem uang pasti akan berkata begini, wah ternyata gembala kita ini kejem ya. Saudara, saya bongkar satu rahasia. Saya berani berkata seperti ini karena saya punya banyak alasan. Alasan yang pertama, saya pernah minjemi uang sama jemaat beberapa orang dan orangnya tidak pernah lagi beribadah. Biasanya kalau orang pinjam uang itu janjinya bagaimana saudara? Manis nggak janjinya? Wow, manis sekali ya. Bahkan sama gula aja lebih manis itu. Apalagi kalau sampai dikasih bonus saudara. Misalnya nih, saya contoh saja. Misalnya, Pak Lukas, saya mau dipinjemi uang, saya ini sedang menghadapi permasalahan yang besar sekali. Saya sudah berpikir, berdoa, minta tolong sama Tuhan, tapi rupa-rupanya Tuhan akan pakai Pak Lukas untuk nolongin saya. Jadi tolonglah, ya ini saya sungguh-sungguh minta tolong kepada siapa lagi, saya bisa berharap nanti tanggal sekian saya pasti akan kembalikan. Dan ini kebetulan kok saya akan dapat bonus yang besar Pak. Nanti bonusnya akan saya tambahi untuk Pak Lukas, tapi tolong saya dipinjemin ini. Karena saya orangnya serakah, saya akan berkata, ada bonus dalam hati saya. Wow, kapan lagi? Pinjemnya berapa pinjemnya? Ya, mau pinjam berapa? Ya enggak banyak-banyak lah Pak, paling cuman 10 juta saja. 10 juta? Iya, saya yakin Pak Lukas pasti punya deh. Saya gimana saudara? Saya mau ngomong, waduh saya enggak punya, itu bahaya untuk saya sendiri. Ya, tapi kalau saya berkata, oh saya punya banyak, bahkan malah bikin orang cemburu. Nah kebanyakan kalau orang diomongin begitu, saudara jawabnya apa?
Gak aku gue mangan sedino-dino we angel. Untuk makan sehari-hari aja susah kok. Kamu pinjem saya 10 juta. Hati-hati loh saudara ngomong begitu ya. Nanti saudara betul-betul tidak bisa makan sehari-hari loh. Kita harus berkata, kalau dibilang uang 10 juta saya ada. Tetapi maaf, itu semua sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi uang ini sudah saya akan pakai untuk ini dan itu. Jadi belum ada planning untuk memberikan pertolongan kepadamu. Jadi mohon maaf. Waduh, Pak Lukas kok jahat amat ya. Belum dikasih duit terus jahat-jahati coba. Ini bahaya saudara. Saya berani ngomong seperti ini karena saya tidak pernah hutang kepada jemaat. Tidak pernah. Dari sejak saya ada di tempat yang lama, dalam kondisi yang begitu berat keuangannya, sampai beli sabun saja saya tidak bisa. Saya harus mandi pakai super busa. Begitu selesai mandi pateng celekit kayak digigitin semut. Saya tidak pernah minta 1 rupiah pun kepada jemaat. Makanya saya berani menantang dari mimbar ini. Siapakah jemaat yang pernah saya hutangi? Saudara boleh angkat tangan. Tidak ada satupun jemaat yang saya hutangi, saudara. Di tengah-tengah kesengsaraan yang luar biasa, saya tetap yakin, saya tetap percaya bahwa Bapa Yahweh itu pasti mampu menolong saya. Haleluya. Padahal waktu itu saya belum kenal Bapa Yahweh, saudara. Tetapi saya punya keyakinan. Sebab saya berpikir kalau sampai saya hutang tidak bisa bayar, oh ini sahabat jadi musuh. Pernah di tengah-tengah kesengsaraan dulu ada jemaat yang nawari saya begini, Pak Lukas itu ada kredit motor, Pak Lukas mau nggak kredit motor? Saya bilang enggak. Nanti gini, Pak Lukas nggak usah berurusan sama yang lain, saya bayari dulu Pak, nanti Bapak yang bayar sama saya. Enggak, saya nggak mau. Loh kenapa? Saya takut. Saya bilang begitu saudara. Ini sudah merupakan prinsip untuk saya. Jangan sampai jemaat yang saya kasihi sampai putus hubungan, dia tidak mau beribadah lagi hanya karena masalah uang. Itu aib bagi saya. Jadi jangan pernah hutang kepada siapapun juga. Karena sekali lagi orang berani hutang sama saja menghidupkan bom waktu. Tinggal tunggu saja timernya meledak atau tidak. Biasanya orang kalau hutang biasanya nih bayarnya tepat waktu atau tidak? Pasti nggak tepat waktu. Ini tips memiliki sahabat itu penting, saudara. Kita mesti harus betul-betul tega. Demi untuk apa? Untuk kelangsungan persahabatan. Tapi sebetulnya yang disebut sahabat kan tidak boleh pinjam uang kan? Sekarang ini saya memberitahu kepada jemaat, kalau ada jemaat yang pinjam uang atau minta-minta, jangan dikasih, saudara. Kenapa? Karena banyak yang mengatasnamakan jemaat Aleph Tau. Beberapa waktu yang lalu saya dapat SMS dari seorang jemaat di sini. Dia berkata begini, Pak Lukas, apa betul ada seseorang yang namanya, saya tidak perlu sebut saudara ya, kok katanya jemaat Aleph Tau dia mau pinjam duit saya. Saya tanya namanya siapa? Dia sebut.
Saya bilang rasanya, saya kok nggak ada tuh jemaat yang namanya itu. Nah ini repot saudara kalau orang seperti ini. Dulu pernah ada jemaat dari gereja lain, saya ingat waktu itu Om Hohun ya dari GBI Gang Bromo. Dia telepon saya, Pak Lukas, tidak betul katanya Pak Lukas sekarang ngedarkan les untuk bikin pastori? Saya bilang tidak. Lah iya, saya sudah ngomong sama orangnya. Setahu saya Pak Lukas itu anti bikin seperti itu. Tapi katanya kalau tidak percaya Om boleh telepon. Ya betul, saya tak telepon sungguhan. Dan ternyata Pak Lukas tidak pernah bikin seperti itu. Saya bilang, Om, saya tidak pernah mau bikin model les-les minta neretek ke toko-toko gitu, nggak mau. Kenapa? Kalau saya sampai seperti itu, saya tidak bisa bicara iman. Oh ya sudah Pak Lukas, saya sudah tahu. Lalu dia menemui orangnya, ternyata orangnya kabur, saudara, sudah hilang. Dia telepon lagi, wah bener itu orangnya sudah nggak ada. Ada lagi yang memberitahu saya, telepon, ya, Pak Lukas, ini jamnya kok rusak. Wah, jam? Saya bilang jam apaan? Ini tadi ada suruhan Pak Lukas jual jam ke saya beli. Nah, kok ternyata jamnya rusak? Saya bilang kalau saya ada jam dan kamu butuh dan memang saya ada kelebihan jam, tak kasih. Ngapain aku suruh kamu beli, tak gituin. Lah jadi Pak Lukas nggak pernah suruh orang jualan jam, enggak. Ada lagi yang mengatasnamakan saya. Coba saudara bayangkan. Orang-orang yang seperti ini itu bahaya, tidak bisa dijadikan sahabat. Pernah ada jemaat, kalau ini betul-betul pernah beribadah di sini. Dia SMS saya. Dia bilang, Pak Lukas, saya butuh uang untuk obat. Saya baca terus, dia bilang saya butuh untuk ngobatin ya, sebesar 500.000. Ya sudah, saya baca, saya geletak ke saudara. Enggak sampai 1 jam muncul SMS yang kedua. Memang ya, orang kalau miskin itu tidak pernah diperhatikan. Orang kalau miskin itu memang dihina di mana-mana. Saya niat ngasih jadi luntur enggak kira-kira? Luntur, bahkan jengkel saya jadinya, saudara. Bayangin, orang model-model kayak gini ini enggak bisa jadikan sahabat. Jadi kita mesti berhati-hati, saudara. Saya yakin selama kita mengandalkan Bapak Yahweh, saya percaya kita tidak akan kekurangan. Kitab suci sudah menjamin kita bahwa anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Amin, haleluya. Asal kita dekat sama Tuhan. Jadi kalau sekarang saudara punya sahabat yang tukang pinjam duit, berhenti, putuskan hubungan. Setidak-tidaknya jauhi orang itu. Wah nggak enak, nanti itu sudah resiko. Beberapa orang yang pinjam duit sama saya dulu, janjinya muluk-muluk, tapi tidak pernah dibayar, orangnya juga nggak mau ibadah. Pernah sekali waktu karena jengkel saya berpikir hutang mesti harus bayar. Saya ngomong sama salah satu orang pastori, saya bilang coba kamu datangi orang ini, tanya, ya, kamu niat bayar atau tidak. Waktu di sana dia bilang, kenapa kok tidak ibadah? Kamu ditanyain Pak Lukas. Saya malu belum bisa bayar. Saya sudah kasih tahu sama orang ini, ya, sama orang pastori ini. Saya bilang, nanti kalau dia seperti itu ngomong, utangmu lunas, digituin saja. Dia bilang, utangmu dianggap lunas oleh Pak Lukas, kamu disuruh ibadah lagi. Oh ya, terima kasih.
sampai sekarang nongol saja tidak, saudara. Sudah saya kehilangan duit, kehilangan jiwa sekalian. Ini kan ngeri, saudara. Jadi saya berharap ya, kalau betul-betul saudara ingin punya sahabat, miliki mental, ya, saya punya mental itu tidak pernah mau minta kepada jemaat, apalagi ngeretek utang-utang sana sini. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu pasti memelihara hidup saya. Dulu pernah ada orang yang berkata begini, coba saja itu Pak Lukas, ya, dia ditinggal jemaat sebegitu banyaknya, makan apa itu nanti? Faktanya sampai hari ini saya tetap makan nasi, enak lagi, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang seperti itu tuh isinya cuma mengutuk melulu, kutukan. Dia anggap saya memanggil nama Yahweh, jemaatnya bubar, saya jadi ngemis-ngemis. Bapak Yahweh tidak akan pernah izinkan itu. Bahkan sejak saya ditinggal oleh jemaat yang sedemikian besar, saya bahkan mendapatkan bonus dihadiahi Tuhan mobil beberapa kali. Saya pernah berkata, saya itu dikasih mobil orang itu sampai 6 kali, saudara. Karena saya punya keyakinan bahwa Bapa Yahweh itu adalah Bapa yang maha besar, Bapa yang selalu menjaga dan melindungi hidup saya. Ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah saudara berhutang atau punya teman tukang hutang. Di sini ada jemaat yang kena rentenir, saudara. Saya tadi pagi mendengar, ya, ada jemaat yang kena rentenir, hutang 2 juta, dia sudah keluarkan 45 juta. Ini kan konyol namanya, saudara. Dan saya tidak menghendaki jemaat Aleph Tau ada yang jadi rentenir. Ya, orang yang jadi rentenir itu jahatnya sudah melebihi segala macam kejahatan. Sampai orang luar saja menyebut rentenir itu apa? Lintah darat katanya. Itu sadis loh, saudara. Tahu lintah? Seperti apa? Yang hitam itu loh. Ya, hitam jeblok kecil itu. Itu kalau sudah nempel di badan, itu akan terus nyedot darah sampai tubuhnya gembung besar, dia nggak akan lepaskan. Itu lintah darat, itu seperti itu. Itu lintah, ya. Jadi saya berharap jangan sampai ada jemaat di sini yang menjadi lintah, saudara. Percaya saja kepada Bapa Yahweh dan hidupmu pasti diberkati oleh Dia. Pasti diberkati oleh Dia. Haleluya. Karena masalah ini sensitif sekali. Makanya untuk poin ke-5 ini agak sedikit panjang agar saudara paham betul. Kemudian yang ke-6, saudara. Seorang sahabat itu adalah orang yang selalu berpihak kepada saudara. Jikalau saudara ada dalam kebenaran, sekalipun harus berhadapan dengan orang yang dekat dengan dia. Nah, di sini saya memberikan contoh adalah Yonatan dan Daud. Yonatan dan Daud ini menjadi contoh teladan untuk kita semua, saudara. Karena sekalipun Daud itu dimusuhi berat oleh ayahnya Yonatan, saudara, tetapi Yonatan tetap bersahabat dan dia tidak pernah melepaskan persahabatannya sampai hari matinya. Nah, saudara, kalau ketemu hal seperti itu, wah, luar biasa. Orang yang seperti itu betul-betul sahabat sejati. Sahabat sejati seringkali saya katakan,
Jikalau kondisi saudara dalam keadaan terburuk, berada dalam kondisi yang mengalami suatu tekanan yang hebat, tetapi orang itu tetap mendampingi hidup saudara, itu baru sahabat sejati. Saya sering membahasakannya begini saudara, kalau mau lihat sumur itu sumber airnya itu sempurna atau tidak, tunggu sampai musim kering. Begitu musim kering dan sumurnya itu masih ada air, nah itu sumber airnya bagus. Tapi kalau masih musim hujan, ya sumur itu tidak bisa dibedakan. Sama seperti sahabat. Kalau saudara punya seorang sahabat dikala kita dalam kondisi terburuk, dan sahabat itu begitu dekat memberi support, memberi dukungan, menyemangati kita, wah itu hebat, itu sahabat sejati saudara. Dan saya katakan jangan pernah lepaskan orang yang seperti itu. Saya tadi siang saudara, saya menyaksikan video di YouTube tentang persahabatan. Nah di situ ada seseorang yang egois, punya sahabat begitu dekat sekali, sahabatnya ini mensupport, tapi karena orang ini terlalu egois sehingga sahabatnya ini disingkirkan dengan kata-kata yang sangat kasar, dan sahabat ini selalu dekat tapi selalu ditolak terus, bahkan dicaci maki. Akibatnya sahabatnya ini dia pergi. Nah sekali waktu, dengan berjalannya waktu, orang ini pergi ke luar kota, sahabatnya tetap ada di desanya dia. Di tengah-tengah tantangan hidupnya, dia teringat sahabat yang sering mensupport, sering memberikan dukungan. Begitu dia lulus, dia berhasil, dia datang kepada sahabat, dia cari sahabatnya, ternyata sahabatnya sudah meninggal saudara. Dia susah hati luar biasa. Dia katakan, saya belum sempat mengucapkan terima kasih, ternyata dia sudah meninggal. Dia menyesal luar biasa, dia menangis di situ. Dulu aku jahat kepada sahabatku, tapi dia selalu mensupport, bahkan sampai aku berhasil, sekalipun aku singkirkan dia, tapi dia tetap memberikan support. Tapi baru aku sadar tentang keegoisanku, saat aku pulang dia sudah tiada. Waduh, menyesalnya luar biasa saudara. Nah ini yang saya katakan, seorang sahabat itu sekalipun saudara dalam keadaan terpuruk, dia mensupport. Tidak pernah muncul kata-kata hujatan atau hinaan, bahkan ketika engkau jatuh dalam dosa. Itu sahabat sejati saudara. Disupport, bukan malah diwer-wer ke sana kemari ya. Ada kan orang sudah jatuh dalam dosa diwer-wer ke sana kemari. Waduh, itu sudah nggak nyaman saudara. Sekarang yang ketujuh saudara, sahabat yang sejati adalah orang yang mau mendengarkan keluhan dan memberikan semangat dan tidak menghakimi. Dan di sini saya garis bawahi kata mau mendengarkan keluhan. Sekali waktu memang kita bisa saja mengalami suatu tekanan, kita bisa saja mengalami satu tantangan, kita tidak tahu bagaimana jalan keluar, sehingga kita cerita kepada sahabat kita, dan sahabat kita itu mau mendengarkan, walaupun mereka mungkin tidak ngerti caranya. Ini gimana caranya saya bisa melepaskan sahabatku, dia nggak ngerti, tapi setidak-tidaknya dia mau mendengar. Dan di akhir pembicaraan dia berkata,
aku hanya mampu untuk mendukungmu dalam doa. Itu sudah merupakan support ketika seseorang mengalami tekanan. Tapi yang terjadi kan bukan begitu, saudara. Begitu ada satu kesalahan, waduh, wer-wer, kamu tahu nggak? Telepon gendong, warta berita kemana-mana, saudara. Orang-orang yang seperti itu jangan pernah jadi sahabat. Percuma, saudara. Saudara akan lelah, saudara akan capek, dan saudara tidak akan pernah menemukan kesuksesan bila saudara ketemu dengan sahabat yang seperti itu. Karena dia akan narik terus. Ya, saudara mau maju ditarik terus. Dan itu celaka banget kalau kita punya seperti itu, saudara. Dan yang kedelapan adalah tidak pernah menceritakan keburukan sahabatnya pada orang lain, sekalipun dia tahu semua kelemahan saudara. Ya, nah ini hati-hati, saudara. Makanya seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, ada anak muda di sini yang memberitakan nama Yahweh kepada salah seorang pendeta. Lalu pendeta itu mengatakan, oh aku tahu semua, bahkan tentang dirimu aku tahu semua. Lah anak muda ini kan tanya, loh kok bisa Pak, Bapak tahu saya sampai detail itu dari siapa? Oh saya dari Pak Lukas katanya. Wah ini saya bilang ini pendeta ini nekat ini ya. Saya katakan sama anak muda ini, coba kamu ngomong sama Pak pendeta itu ya, kapan kamu ketemu sama papi, katakan. Nanti kalau dia bilang, oh saya ketemu di sini ya, suruh ketemu sama saya. Karena saya nggak mau meladeni orang yang energinya negatif, saudara. Ini kan sudah fitnah, itu bisa kena pasal loh, fitnah, iya toh? Ya. Tapi saya nggak mau urusan seperti itu, saudara. Itu terlalu levelnya terlalu rendah menurut saya. Jadi saya biarkan saja. Ya. Jadi saya berpikir dalam hati, pendeta model seperti ini, bagaimana jemaatnya nanti? Bisa-bisa diwer-wer ke sana kemari, saudara. Jadi saya katakan ini orang luar biasa nekatnya. Saya kenal saja tidak, tahu nama juga baru hari itu, kok katanya saya cerita ngewer-wer jemaat di sini nih gimana? Jadi saya katakan hati-hati, saudara ingin sukses, saudara harus memiliki sahabat yang baik. Karena benar saudara memiliki sahabat yang baik, kesuksesanmu itu ada di depanmu, saudara. Dan saya menghimbau, ketika saudara berhasil, saudara harus ingat sahabat saudara. Saat dia sengsara, bantulah mereka. Sekalipun mereka itu tidak pernah minta tolong kepada saudara tentang keuangan, tapi kita harus ngerteni. Tahu ngerteni, saudara? Ya. Seorang sahabat kita harus bisa memahami, oh orang ini dalam keadaan menderita ekonominya, support. Karena saya yakin selama saudara mau menabur, saudara juga akan menuai. Dan doa saya di tempat ini untuk jemaat yang sangat saya kasihi, saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam ekonomi, dan saudara akan menjadi orang yang hebat di dunia ini. Karena doa saya adalah agar jemaat ini bisa menunjukkan kepada orang di luar sana bahwa orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, saudara. Kita akan mengucapkan syukur kepada Bapa Yahweh.